Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Sri Rahayu, NIM saya 2201020011, kelas A1 Akuntansi, MK Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Saya berasal dari Universitas Bina Insan Lubuk Linggau. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan fungsi matematika, ekonomi, dan bisnis. Fungsi adalah suatu hubungan di mana setiap elemen dari wilayah domain saling berhubungan dengan satu dan hanya satu elemen wilayah jangkauan ragi. Fungsi adalah suatu hubungan relasi, tetapi tidak semua hubungan atau relasi adalah fungsi. Y sama dengan F buka kurung X tutup kurung. Fungsi dapat juga disebut pemetaan atau transformasi. X dipetakan atau ditransformasikan ke Y. F bagi X kurang Y. Selanjut kita ke unsur-unsur fungsi, yaitu fungsi variabel adalah unsur pembentuk fungsi yang mencerminkan atau mewakili faktor tertentu. Ada dua macam variabel dalam suatu fungsi, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang nilainya tidak tergantung pada variabel lainnya, sedangkan variabel terikat ialah variabel yang nilainya tergantung pada variabel lainnya. Seperti variabel bebas yang mewakili nilai-nilai domain X, sedangkan variabel terikat yang mewakili nilai-nilai ragi Y. Ada juga koefisien dan konstantan. Koefisien adalah bilangan atau angka yang terkait pada dan terletak di depan suatu variabel dalam sebuah fungsi. Sedangkan konstantan adalah bilangan atau angka yang kadang-kadang turut membentuk sebuah fungsi, tetapi berdiri sendiri sebagai bilangan yang tidak terkait pada suatu variabel tertentu. Dan juga di sini ada jenis-jenis fungsi. Kita jabarkan yang lain, fungsi. Fungsi aljabar ada dua, yaitu fungsi irasional dan fungsi rasional. Di fungsi rasional ada 6 fungsi, yaitu fungsi polinom, fungsi linier, fungsi kuadrat, fungsi kubik, fungsi bikuadrat, dan fungsi pangkat. Sedangkan di fungsi non-aljabar atau bisa disebut transcender ada 4 fungsi, yaitu fungsi eksponensial, fungsi logaritmik, fungsi trigonometrik, dan fungsi hiperbolik. Dan juga ada di sini kita lihat definisi jenis-jenis fungsi. Fungsi aljabar adalah fungsi yang biasa didefinisikan sebagai akar dari sebuah persamaan aljabar. Fungsi aljabar merupakan ekspresi aljabar menggunakan sejumlah suku terbatas yang melibatkan operasi aljabar seperti penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan peningkatan menjadi pangkat pecahan. Fungsi non-aljabar atau fungsi transcendent adalah fungsi yang tidak dapat dinyatakan dalam sejumlah sehingga operasi aljabar. Fungsi non-aljabar yang biasanya dijumpai dalam hal ini terdiri dari fungsi eksponensial, fungsi logaritmik, fungsi trigonometrik, dan fungsi hiperbolik. Ada juga fungsi irasional dan adalah fungsi yang memetakan himpunan bilangan real tak negatif kepada himpunan itu sendiri. Sehingga fungsi irasional memiliki syarat bahwa fungsi akan terdefinisi apabila nilai dari dalam akar tersebut tidak negatif. Dan juga ada fungsi rasional merupakan bilangan yang dinyatakan sebagai perbandingan dua bilangan bulat A dan B. Ditulis A per B dengan syarat B sama dengan 0. Bilangan rasional juga memiliki batasan, yaitu terdapat pada selang. Bilangan rasional adalah bilangan yang tidak rasional. Next, selanjutnya adalah fungsi polinom adalah fungsi yang mengandung banyak suku polinom dalam variabel bebasnya. Bentuk umumnya ialah
Y sama dengan A pangkat 0 tambah A pangkat 1 X tambah A pangkat 2 X pangkat 2 tambah tambah A pangkat N X pangkat N. Dan juga ada fungsi linear, ialah fungsi polinom khusus yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 1. Bentuk umumnya, Y sama dengan A pangkat 0 tambah A pangkat 1 X, di mana A pangkat 0 adalah konstantan. Dan juga ada fungsi kuadrat, ialah fungsi polinom yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 2. Bentuk umumnya, Y sama dengan A pangkat 0 tambah A pangkat 1 X tambah A pangkat 2 X pangkat 2. A pangkat 0 ialah konstantan, sedangkan A pangkat 1 dan A pangkat 2 ialah koefisien. Dan juga ada fungsi berderajat. N ialah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya ialah pangkat N. N juga disebut dengan bilangan nyata. Bentuknya umumnya, Y sama dengan A pangkat 0 tambah A pangkat 1 X tambah A pangkat 2 X pangkat 2 tambah titik A pangkat N kurang 1. X pangkat N kurang 1 tambah A pangkat N X pangkat N, di mana A pangkat 0 ialah konstantan, sedangkan A pangkat 1 dan pangkat 2 ialah koefisien. Ada juga fungsi pangkat, ialah fungsi yang variabel bebasnya berpangkat sebuah bilangan nyata, bukan 0. Bentuk umumnya, Y sama dengan X pangkat N. Bisa disebut juga N adalah bilangan nyata, bukan 0. Ada juga fungsi eksponensial, ialah fungsi yang variabel bebasnya merupakan pangkat dari suatu konstantan, bukan 0. Bentuk umumnya ialah Y sama dengan N pangkat X. N lebih besar dari 0. Ada juga fungsi logaritmik, ialah fungsi balik dari fungsi eksponensial, yaitu variabel bebasnya merupakan bilangan logaritmik. Bentuk umumnya ialah Y sama dengan pangkat N log X. Dan juga ada fungsi trigonometrik, dan fungsi hiperbolik, ialah fungsi yang variabel bebasnya merupakan bilangan-bilangan geometrik. Contoh persamaan trigonometrik, Y sama dengan sin 5 pangkat X. Selanjutnya kita ke contoh soal jenis-jenis fungsi. Di sini juga ada, bisa kita lihat di sini ada soal-soal fungsi. Yang pertama, fungsi polinom, fungsi yang mengandung banyak suku polinom dan variabel bebasnya. Bentuk umum fungsi polinom adalah Y sama dengan A pangkat 0 tambah A pangkat 1 X tambah A pangkat 2 X pangkat 2 tambah titik-titik tambah A pangkat N X pangkat N. Contoh polinom adalah X pangkat 2 kurang 4X tambah 7, sedangkan X pangkat 2 kurang 4 per X tambah 7X pangkat 3 kurang per 2 bukan polinom. Contoh soal, jika fungsi f buka kurung X tutup kurung sama dengan 5X pangkat 2 tambah 4X kurang 8, tentukan nilai fungsi tersebut. Untuk X kita ganti 3. Jawabannya, f sama buka kurung 3 tutup kurung sama dengan 5 buka kurung 3 tutup kurung pangkat 2 tambah 4 buka kurung 3 tutup kurung dikurang 8. Hasilnya 3 kali 3 9, 9 kali 5 hasilnya 45, ditaruh ke bawah. Sedangkan 4 kali 3 hasilnya 12, kita taruh ke bawah. Berarti 4 tambah 12 yang kurang 8 kita taruhkan bawah, jadi 45 tambah 12 kurang 8 hasilnya 49. Di sini juga ada fungsi linear, fungsi polinom khusus yang pangkat tertinggi dari variabel bebasnya adalah pangkat 1. Fungsi linear disebut garis lurus yang mempunyai kemiringan. Bentuk umum dari fungsi linear ialah Y sama dengan A pangkat 0 tambah A pangkat 1 X, yang dimana X adalah variabel bebas, Y variabel bebas, X variabel terikat, A pangkat 0 konstantan,
A pangkat 1 koefisien. Contoh fungsi linear adalah gambarlah grafik Y sama dengan 2x tambah 8. Selanjutnya, tentukan titik potong dengan suhu X. Penyelesaiannya, perhatikan grafik Y sama dengan 2x tambah 8 pada gambar di bawah. Seperti yang terlihat pada grafik, nilai Y adalah 0 saat X adalah 4. Dengan demikian, titik potong grafik dengan suhu X adalah buka kurung min 4,0 tutup kurung. Hal ini dapat diperiksa kebenarannya dengan cara mensubstitusikan Y sama dengan 0 ke dalam persamaan. Seperti 0 sama dengan 2x tambah 8, X adalah min 4. Selanjutnya ada fungsi. Sini juga ada fungsi kuadrat, adalah relasi kuadrat yang digunakan untuk menghubungkan antara daerah asal dan daerah hasil. Bentuk umum fungsi kuadrat ditulis dengan Y sama dengan A X pangkat 2 tambah B X tambah C dengan A 0. Keterangan nilai A adalah koefisien dari X pangkat 2, nilai B adalah koefisien dari X, dan nilai C adalah konstantan. Contoh soal yang pertama adalah F buka kurung X tutup kurung sama dengan 4x pangkat 2 tambah 3x tambah 8. Hitunglah nilai A tambah 2B tambah 3C. Di jawaban sini adalah diketahui nilai A adalah 4, nilai B adalah 3, dan C adalah 8. Dari sini kita bisa lihat A kita ambil dari sini 4, B-nya kita ambil dari sini 3, C-nya kita ambil dari sini 8. Dan A tambah 2B tambah 3C sama dengan 4 tambah 2 tutup kurung 3, buka kurung 3 tutup kurung tambah 3 buka kurung 8 tutup kurung. Dan hasilnya 4 tambah 6 tambah 2, 4. 6 ini dapatnya dari 3 kali 2, dan 24 ini 8 kali 3. Dan hasilnya 4 tambah 6 tambah 24 adalah 34. Di soal kedua, F buka kurung X tutup kurung sama dengan 2x pangkat 2 dikurang 2x tambah 5 memiliki bentuk sesuai dengan bentuk F buka kurung X tutup kurung sama dengan A X pangkat 2 tambah B X tambah C. Hitungan nilai 2A tambah 2B tambah 4C. Di sini kita yang dihitung adalah 2A tambah 2B tambah 4C. Jawabannya adalah diketahui nilai A adalah 3. Kita ambil dari sini 3. Sedangkan 4 sama dengan B sama dengan 2 min, kita ambil dari sini. Dan C adalah 5. Hasilnya sama dengan 2A tambah 3B tambah 4C. Di sini A-nya kita ganti 3, B-nya kita ganti 2 min, C-nya kita ganti 5. Jadi 2 buka kurung 3 tutup kurung tambah 2 buka kurung min 2, 3 buka kurung min 2 tutup kurung tambah buka kurung 4 kali 5 tutup kurung. Dan hasilnya 6 kurang 6 tambah 20. Dapatnya 6 adalah 3 kali 2. Dan dapatnya 6 adalah 3 kurang min 2. Dapatnya ini min kurang dari min 2. Dan 20 dapatnya dari 4 kali 5. Jadi hasilnya 20. Dan yang nomor 3, diketahui fungsi V buka kurung X tambah tutup kurung sama dengan X pangkat 2 tambah 4x tambah 5. Hitunglah bayangan untuk nilai X3. Jawabannya adalah F buka kurung X tambah buka kurung tutup kurung. Maaf, saya ulangin. F buka kurung X tambah buka tutup kurung sama dengan X pangkat 2 tambah 4x tambah 5. Dan ini X-nya kita ganti 3. Jadi F3 sama dengan 3 pangkat 2 tambah 4 kali 3 tambah 5. Di sini hasilnya F3 sama dengan 9 tambah 12 tambah 5. Hasilnya dapatnya 9 dari 3 kali 3, 4 kali 3. Hasilnya F3 adalah
25. Dan selanjutnya kita ke fungsi kubik. Bersamaan kubik ditemukan pertama kali saat dengan bentuk AX pangkat 3 tambah B X pangkat 2 tambah CX tambah D sama dengan 0. Contoh soal 1. Hitunglah himpunan yang penyelesaian dari persamaan X pangkat 3 kurang X pangkat 2 kurang 4X sama dengan 0. Jawabannya adalah untuk menyelesaikan persamaan kubik tersebut dapat diselesaikan dengan metode pemfaktoran seperti di bawah ini. Ikutin ya. X pangkat 3 dikurang X pangkat 2 dikurang 12X sama dengan 0. X buka kurung X pangkat 2 dikurang X dikurang 12 tutup kurung sama dengan 0. Dengan X buka kurung X dikurang 4 tutup kurung buka kurung lagi X tambah 3 tutup kurung sama dengan 0. Atau X adalah 0 atau X adalah 4 atau X adalah min 3. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut adalah min 3,0,4. Ini hasilnya. Dan soal kedua, hitunglah himpunan penyelesaian dari persamaan X pangkat 3 kurang X 3X pangkat 2 dikurang 4X tambah 12 sama dengan 0. Jawabannya, contoh soal persamaan kubik tersebut dapat diselesaikan menggunakan metode pemfaktoran. Adapun cara penyelesaian persamaan kubik menggunakan metode pemfaktoran yaitu adalah X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 2 dikurang 4X tambah 12 sama dengan 0. X pangkat 2 buka kurung X dikurang 3 tutup kurung dikurang 4 buka kurung X dikurang 3 tutup kurung sama dengan 0. Buka kurung X pangkat 2 dikurang 4 tutup kurung dibuka kurung lagi kita X dikurang 3 tutup kurung adalah 0. Jadi hasilnya X tambah 2, buka kurung, tutup kurung, buka kurung X kurang 2, tutup kurung lagi, buka lagi, X kurang 3, tutup kurung sama dengan 0. Dan hasilnya adalah X adalah min 2 atau X adalah 2 atau X adalah 3. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut ialah min 2,2,3. Ini hasil yang kita dapat dari fungsi kubik. Intinya kita harus melihat rumusnya terlebih dahulu, baru kita menjumlahkan sesuai dengan rumus yang ada. Terus kita kembali lagi. Next, kita ke fungsi B kuadrat. Di sini ada fungsi yang variabel bebasnya merupakan pangkat dari suatu konstantan bukan 0. Bentuk umumnya adalah Y sama dengan N pangkat X. N-nya lebih besar dari 0. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari F buka kurung X tutup kurung tambah dengan 3X pangkat 3 tambah 2X pangkat 2 tambah X kurang 35. Yang ditanya F2 dan F7. Jawabannya F ini kita ganti, X-nya ini kita ganti ke nomor 2. Karena yang ditanya 2. Jadi kita nyari yang F2. Di sini F2 sama dengan 3 buka kurung 2 tutup kurung pangkat 3 tambah 2 buka kurung 2 tutup kurung pangkat 2 tambah 2 kurang 35. Dan hasilnya 24 tambah 8 tambah 2 kurang 35. Dapatnya 24 adalah kita menghitung yang di atas ini. 2-nya dikalikan 3 dan 3 hasilnya dikali 3 dan 2 dikali 2 dan dikali 2 hasilnya 8. Jadi dari hasil 24 tambah 8 tambah 2 kurang 35 adalah min 1. Selanjutnya kita ke yang soal kedua, yaitu yang ditanyakan F7. Di sini F buka kurung X tutup kurung sama dengan 3X pangkat 3 tambah 2X pangkat 2 tambah X kurang 35. Di sini X-nya kita ganti ke 7, karena yang kita cari adalah F7. F7 sama dengan 3 buka kurung 7 tutup kurung pangkat 3 tambah 2 buka kurung 7 tutup kurung pangkat 2 tambah 7 dikurang 35. Dan hasilnya 441 ditambah 98 tambah 7 dikurang 35. Hasilnya 511. Selanjutnya
Next, fungsi pangkat. Di sini ada fungsi yang variabel bebasnya berpangkat sebuah bilangan nyata bukan 0. Bentuk umumnya Y adalah X pangkat N sama dengan bilangan nyata bukan 0. Contohnya nilai pembuat 0 fungsi F diperoleh jika F sama buka kurung F tutup kurung adalah 0. Jadi di sini hasilnya X pangkat 2 kurang 4 X dikurang 5 dengan 0. Di sini buka kurung X kurang 5 tutup kurung, buka lagi X tambah 1 tutup kurung sama dengan 0. Jadi X-nya adalah 5 dan V-nya ini lebih kan, berarti di bilangan ternyata nyata bukan 0. Jadi X adalah min 1. Jadi pembuatan 0 fungsi F adalah 5 dan min 1. Untuk X adalah 0, maka F0 adalah min 5 dan X adalah min 2, maka F min 2 adalah min 2 pangkat 2 dikurang 4 buka kurung min 2 tutup kurung dikurang 5 adalah 7. Dan hasilnya adalah 7. Next, kita lanjut ke soal fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial adalah fungsi yang variabel bebasnya merupakan pangkat dari suatu konstantan bukan 0. Bentuk umumnya Y sama dengan N pangkat X. Contoh, F X sama dengan 2 pangkat X. F3 sama dengan 2 pangkat 3 adalah 8. F10 adalah 2 pangkat 10 dengan hasil 1024. F15 sama dengan 2 pangkat 15 dengan hasil 32768. F30 sama dengan 2 pangkat 30 dengan 10737411824. Ada juga fungsi logaritmik. Fungsi logaritma adalah fungsi balik inverse dari fungsi eksponensial. Variabel bebasnya merupakan bilangan logaritmik. Bentuk umumnya Y sama dengan log X. Contoh, jika 4 log 64 adalah X, maka X-nya adalah jawaban 4 log 64 dengan X. 4 pangkat X sama dengan 64. 4 pangkat X sama dengan 4 pangkat 4. Jadi X-nya adalah 4. Ada juga fungsi trigonometrik. Fungsi trigonometrik adalah suatu fungsi yang variabel bebasnya merupakan bilangan-bilangan geometrik. Persamaan integrometrik Y sama dengan sin 5X. Contoh, tentukan turunan pertama dari Y sama dengan 6 sin 2X kurang 4 cos X. Jawabannya Y1 sama dengan DY dengan D buka kurung X sin 2X kurang 4X per DY dx. DY per dx. Y pangkat 1 sama dengan 12 cos 2X dikurang buka kurung min 4 sin X tutup kurung. Dan Y pangkat 1 sama dengan 12 cos 2X tambah 4 sin X. Fungsi hiperbolik. Fungsi hiperbolik adalah fungsi yang variabel bebasnya merupakan bilangan-bilangan geometrik. Persamaan hiperbolik adalah Y sama dengan ARC cos 2X. Contohnya, carilah turunan persamaan fungsi f dari jawabannya F buka kurung X tutup kurung sama dengan sin buka kurung 3X tutup kurung adalah F1 buka kurung X tutup kurung dengan cos buka kurung 3X tutup kurung dikali buka kurung 5 tutup kurung sama dengan 3 cos buka kurung 3X tutup kurung. Jadi F X-nya adalah sin 3X, maka F1-nya X adalah cos 3X. Dan itulah hasil dari fungsi-fungsi yang ada di non-aljabar. Dan contoh soal jawabannya. Dan selanjutnya, thank you, terima kasih sudah menyempatkan untuk melihat video presentasi dari saya. Di sini saya akan mengakhiri video dari saya. Sebagai penutup, saya ingin mengutip pernyataan dari Walt Disney.
Ia mengatakan semua impian pasti bisa kamu wujudkan jika kamu memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Artinya, jika kamu punya impian, maka genggam impian tersebut, yakin dan kejar. Percayalah bahwa impian kamu pasti bisa diwujudkan dengan kamu berusaha. Tetap semangat dan selalu menjalani dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.